Datuk Syekh Tuan Guru Haji Ahmad Tretetet bin Tuan Guru Haji Umar Kelayu lebih banyak dikenal sebagai seorang putra ulama paling masyhur di masanya. Siapa tak kenal Tuan Guru Haji Umar Kelayu Lombok Timur, guru dari sekian banyak ulama yang tersebar senusantara. Ia menguasai berbagai disiplin ilmu tentang Islam, di antaranya pemahaman tentang Al-Quran, ilmu hadis, tasawuf, tauhid, syariat, dan bahasa. Salah satu kitab terkenal Tuan Guru Haji Umar Kelayu adalah Manzarul Amrad fi Bayani Qit'atin Minal I'tiqad. Ahmad Tretetet lahir dari rahim istri kedua Tuan Guru Haji Umar Kelayu, bernama Hajah Raden Roro Aminah Pringgokusumo dari Banyuwangi, Jawa Timur. Jika dari garis keturunan sang ayah, ia mendapatkan pengetahuan mendalam tentang ilmu-ilmu Islam, maka dari pihak ibu Tuan Guru Ahmad Tretetet memperoleh kedigdayaan. Inilah yang menitis di tubuhnya sejak ia dalam kandungan, kedigdayaan yang menyatu dengan dirinya bahkan sejak dilahirkan. Menyebut nama Datuk Syekh Tuan Guru Haji Ahmad Tretetet, maka masyarakat di Pulau Lombok kembali mengingat kisah yang melegenda tentang tokoh yang sangat disegani di kalangan ulama Lombok. Sosok penuh misteri, menanamkan nilai-nilai keislaman dengan cara yang tak biasa. Tuan Guru Ahmad Tretetet, seorang Tuan Guru populer sepanjang masa, Tuan Guru tanpa pesantren. Tuan Guru Haji Ahmad bukanlah seorang ulama yang mendakwahkan Islam melalui pondok pesantren, sebagaimana ulama-ulama Nusantara pada umumnya. Ia singgah dari satu tempat ke tempat lain dan tidak banyak berbicara saat berjalan. Ia mengajarkan Islam sering secara tiba-tiba dengan menghampiri masyarakat yang kebetulan sedang bersantai di halaman rumah mereka atau saat sedang bertani. Konon, ia memiliki karomah dengan berada di dua tempat yang berbeda sekaligus dan di waktu yang bersamaan. Oleh sebab itu, ia bisa memiliki murid hampir di seluruh Nusantara, riwayat hidup dan silsilah keluarga. Tuan Guru Haji Ahmad Tretetet merupakan anak dari Tuan Guru Haji Umar Kelayu dan Hajah Raden Aminah yang dilahirkan pada sekitar tahun 1900-an. Tuan Guru Tretetet memiliki saudara bernama Hajah Maryam yang kelak membantu pemakamannya di daerah Karangkelok, Monjok Barat, Mataram. Adapun saudaranya yang lain yang dilahirkan dari rahim ibu yang berbeda bernama Tuan Guru Haji Badrul Islam dan Tuan Guru Haji Abdullah. Keduanya sama-sama mengikuti jejak karisma dan karomah ayahandanya Tuan Guru Haji Umar Kelayu dan sama-sama menjadi tokoh masyarakat yang disegani oleh lapisan masyarakat. Ayahandanya Tuan Guru Haji Umar Kelayu adalah ulama terkenal di Pulau Lombok abad 18 sampai 19. Beliau merupakan salah seorang pengajar dan imam Masjidil Haram Makkah Guru dari para ulama Nusantara, khususnya ulama Lombok. Di antara murid-muridnya antara lain yaitu Tuan Guru Haji Saleh Lopan, Tuan Guru Haji Saleh Hambali Bengkal, Syekh Mukhtar Bogor, Tuan Guru Haji Muhammad Sidik Karangkelok, Tuan Guru Haji Asy'ari, Tuan Guru Haji Badrul Islam putra beliau, Tuan Guru Haji Abdullah putra beliau, Tuan Guru Haji Ali Batu Sakra, Tuan Guru Haji Rais Sekarbela, dan masih banyak lagi. Kakek Tuan Guru Tretetet juga merupakan seorang ahli agama bernama Kiai Ratana alias Syekh Abdullah, dan neneknya bernama Hajah Siti Aminah. Dari garis keturunannya itu, Tuan Guru Tretetet dekat dengan lingkungan ulama religius sejak masih kecil. Bahkan, karena kemampuan keilmuan agama yang dimiliki, kakek Tuan Guru Tretetet, yakni Kiai Ratana, diangkat sebagai kadi, hakim di Istana Selaparang. Ditarik lebih jauh, yakni kakek dari Tuan Guru Umar Kelayu, yakni Kiai Nurul Huda, juga merupakan putra dari seorang penghulu agung di Kerajaan Selaparang. Kendati berpenampilan sederhana dan kerap berjalan kaki, Tuan Guru Haji Ahmad Tretetet sesungguhnya memiliki keturunan bangsawan dan ulama-ulama besar. Tanggal lahir dan kematian belum diketahui kapan tepatnya Tuan Guru Tretetet lahir. Diperkirakan tidak lama
setelah ayahandanya Tuan Guru Haji Umar Klayu kembali dari menuntut ilmu di Makkah jelang abad 20. Namun dari papan informasi yang tertera di makamnya, diketahui Tuan Guru Tretetet wafat pada 19 Desember 1985. Di papan tersebut tidak dituliskan waktu lahir maupun usia terakhirnya. Ada juga mitos yang beredar bahwa Tuan Guru Tretetet tidak meninggal. Ia hanya menghilang atau berpindah ke belahan bumi yang jauh. Tuan Guru Tretetet adalah pejalan kaki, kerap melintasi desa-desa sepulau Lombok. Setiap beliau melewati suatu desa, pekerjaan beliau ada 3. 1. Mendidik masyarakat lewat obrolan santai. 2. Menyapa anak-anak kecil dan mendoakan mereka. 3. Meminta sedekah pada orang-orang kaya untuk disalurkan pada fakir miskin. Ciri-ciri beliau: selalu mengikat sarung dengan kulit pohon pisang yang sudah kering, lalu berjalan saja sampai tiba-tiba duduk di perkumpulan orang-orang, lalu tiba-tiba menghilang. Tutur dar yang pernah menyaksikan kehadiran sosok tersebut. Selain ciri-ciri tersebut, Tuan Guru Tretetet juga mempunyai kepribadian yang suka bergaul dengan beragam kelompok tanpa memandang latar belakang agama. Karena kebersahajaannya itulah, banyak umat dari agama lain datang berziarah ke makam beliau. Karomah Tuan Guru Ahmad Tretetet. Tuan Guru Tretetet dikenal dengan reputasinya membuat rumah-rumah orang kaya terbakar, yakni mereka yang menolak menyerahkan sedekah yang dimintai Tuan Guru Tretetet untuk disalurkan pada kaum fakir miskin. Tapi bukan beliau yang membakarnya, rumah mereka terbakar sendiri. Beliau tidak pernah butuh uang. Beliau sudah selesai dengan dunia. Tapi di saku jubahnya seperti selalu ada uang. Bila ada yang datang mengeluhkan hutang, beliau akan mengeluarkan uang sejumlah persis yang dibutuhkan orang yang berhutang. Itulah karomah yang diberikan oleh Allah bagi orang yang dikehendakinya. Beliau Tuan Guru Ahmad sering disaksikan karomahnya oleh masyarakat banyak. Kalau beliau mengatakan halal sambil meminta sesuatu dari seseorang, kemudian orang itu menyerahkan apa yang beliau minta dengan ikhlas hati, maka orang itu mendapat pengganti dari Allah yang jauh lebih banyak dari apa yang ia berikan kepada beliau. Oleh karena itu, banyak orang sengaja memperlihatkan miliknya yang berharga supaya diminta oleh beliau, tetapi tidak diminta. Mungkin karena ada terbetik dalam sanubari mereka niat supaya menjadi kaya. Beliau meminta sesuatu bukanlah untuk kepentingan beliau sendiri, melainkan untuk membantu fakir miskin yang sangat membutuhkan rizki. Orang-orang menjadi heran, apa sebenarnya yang menyebabkan beliau meminta sesuatu kepada seseorang? Apakah orang itu pernah tidak berzakat, atau pernah menerima sesuatu dengan cara yang tidak sah, atau ada penyebab? Penyebab lain, orang tidak tahu, orang tidak bisa menebaknya. Atau mungkin orang itu pernah berhutang yang lupa dia bayar. Karena yang diminta hartanya bukan hanya orang Islam saja, melainkan orang-orang yang bukan Islam juga diminta. Mereka tidak berani tidak menyerahkan miliknya yang diminta, karena mereka yakin akan kualat langsung. Tetapi kalau orang yang punya harta tidak mau menyerahkan dengan ikhlas barang miliknya, maka orang itu akan kualat. Kadang-kadang barang-barang miliknya akan hilang atau terbakar. Oleh karena itu, maka orang merasa takut untuk tidak menyerahkan barang-barang miliknya kalau beliau memintanya. Sudah tak terhitung banyaknya orang yang mendapat harta yang banyak karena ikhlas menyerahkan miliknya kepada beliau. Dan tidak terhitung pula banyaknya orang yang menjadi melarat karena tidak mau menyerahkan harta miliknya yang diminta oleh beliau. Sering terjadi kebakaran karena orang menghina beliau. Peristiwa seperti itu sudah tak terhitung berapa kali terjadinya. Ada cerita dari seorang kusir dokar. Kusir itu keluar dengan niat mencari rizki untuk kebutuhan keluarganya. Ketika ia sampai di jalan raya, kusir itu dipanggil oleh Tuan Guru Ahmad. Dengan senang hati, kusir itu mendatangi beliau. Tuan Guru naik dokar,
dan menyuruh kusir membawanya keliling kota sampai tiba waktu zuhur. Kemudian Tuan Guru turun dari dokar. Beliau memberi kusir itu selembar daun sirih. Kemudian beliau pergi. Senang perasaan kusir itu karena ia sudah membawa Tuan Guru keliling kota sampai puas. Dia pun pulang untuk sholat. Sampai di rumah, istrinya minta uang untuk belanja, tetapi kusir itu menjawab bahwa ia tidak sempat mencari uang karena membawa Tuan Guru berkeliling sampai tiba waktu zuhur. Dia bercerita bahwa dia diberikan daun sirih selembar oleh Tuan Guru. Daun sirih itu dikeluarkannya dari dalam sakunya, tetapi sudah berubah menjadi uang kertas Rp1.000. Nilai uang pada zaman itu masih mahal. Dengan uang 1.000 orang bisa membeli seekor sapi. Alangkah senangnya kusir itu bersama istrinya karena mendapat rezeki yang sebanyak itu. Tuan Guru Haji Ishak Abdul Hafiz bercerita bahwa pada suatu hari beliau bersama seorang tuan guru, sahabatnya mendapat tugas dinas untuk pergi ke Jakarta. Pada zaman itu, jamaah haji masih menggunakan kapal laut pergi ke Makkah. Ketika Tuan Guru Haji Ishak bersama sahabatnya sedang berada di pelabuhan akan berangkat, turunlah Tuan Guru Haji Ahmad dari kapal laut dalam keadaan kotor bekas arang, hanya memakai baju kaos oblong saja, seperti orang yang sudah memadamkan api besar. Tuan Guru Ishak segera berziarah pada Tuan Guru Ahmad. Ketika beliau bertanya, Tuan Guru Ahmad berkata bahwa beliau baru pulang dari Arafah menolong jamaah haji yang mengalami musibah kebakaran kemarin. Untuk ukuran zaman itu, perjalanan dari Makkah sampai Lombok memerlukan waktu sampai kira-kira 18 hari. Meskipun demikian, Tuan Guru Ishak dan jamaah yang lain yakin bahwa Tuan Guru Ahmad baru pulang dari Arafah. Tetapi, sahabat Tuan Guru Ishak tidak percaya. Menurut pikiran beliau, kalau Tuan Guru Ahmad pulang dari Arafah, tentu memerlukan waktu yang cukup lama untuk bisa sampai di ampenan. Setelah jamaah haji pulang dari Makkah, mereka bercerita bahwa ketika kebakaran terjadi di Arafah, Tuan Guru Ahmad datang menolong sehingga kebakaran tidak meluas dan cepat padam. Jamaah Indonesia tidak banyak mengalami bahaya. Mendengar berita itu, maka sahabat Tuan Guru Ishak heran. Terutama sekali yang paling banyak kena musibah kebakaran adalah keluarganya sendiri yang menganggap Tuan Guru Ahmad itu gila. Maka mulai waktu beliau percaya pada kewalian Tuan Guru Ahmad Tretetet. Sebelum itu, beliau tidak mau percaya pada karomah Tuan Guru Ahmad. Untuk itu, beliau mengajak Tuan Guru Ishak mencari Tuan Guru Ahmad untuk berziarah. Tetapi, sampai sekian lama beliau mencari, tidak juga bisa bertemu. Meskipun diceritakan bahwa tadi Tuan Guru Ahmad berada di suatu tempat, beliau langsung mencarinya di tempat itu, tetapi Tuan Guru Ahmad sudah hilang. Demikianlah sampai berbulan-bulan, akhirnya beliau berhasil juga menemui Tuan Guru Haji Ahmad. Pedagang sapi, ada yang diminta sapinya. Dia menyerahkan sapinya dengan ikhlas, tetapi sapinya yang masih tinggal, dia bisa jual dengan keuntungan yang berlipat ganda. Sebaliknya ada lagi pedagang sapi yang diminta sapinya seekor, tetapi dia tidak mau memberikannya kepada Tuan Guru. Pedagang itu mengalami kerugian besar karena semua sapinya mati sia-sia, tak dapat diselamatkan, dan terlalu banyak orang lain yang mendapat keuntungan besar karena ikhlas memberikan hartanya kepada beliau. Di samping itu, tidak sedikit pula orang yang mengalami musibah kerugian karena tidak mau menyerahkan miliknya kepada Tuan Guru Haji Ahmad Tretetet. Demikian beberapa karomah yang beliau yang banyak disaksikan oleh banyak orang. Semoga segala salah dan khilafnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin.